Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Teguh Widodo dari kelas akuntansi keuangan reguler angkatan 2021 dengan NPM 21311041, mata kuliah manajemen pelayanan prima dengan dosen pengampu Titi Haryati. Tugas ini dibuat untuk melengkapi ujian tengah semester. Contoh soal UTS yang pertama yaitu pengertian pelayanan prima, yang dua konsep pelayanan prima, yang ketiga hakikat pelayanan prima, dan yang keempat fungsi pelayanan prima. Pengertian dan konsep pelayanan prima. Pelayanan prima atau yang disebut dengan excellent service merupakan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Definisi pelayanan prima itu sendiri yakni melakukan pelayanan sebaik mungkin terhadap para pelanggan atau konsumen sehingga menimbulkan rasa yang sangat puas. Konsep pelayanan prima yang pertama. Konsep pelayanan prima terdiri dari 7 konsep. Yang pertama yaitu attitude atau sikap, yaitu sikap yang harus diterapkan ketika menemui pelanggan, yaitu kita harus memiliki sikap yang ramah, penuh perhatian, sopan, berpikir sehat, berpikir positif, dan membuat nyaman bagi konsumen. Ability atau kemampuan, pada awalnya ability merupakan bukan konsep dasar, namun di era sekarang ability semakin dibutuhkan oleh para pelanggan, dibutuhkan oleh penjual, yang artinya sendiri ability adalah pelayanan konsumen yang harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen. Misalnya yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, sehingga hal-hal yang lebih praktis. Misalnya adalah kita harus memiliki kemampuan teknologi seperti Excel, software, transaksi, dan juga mesin kasir. Yang ketiga adalah attention atau perhatian. Saat melakukan pelayanan kepada konsumen, kita perlu melakukan perhatian dan mencermati keinginan konsumennya, yaitu dengan menaruh perhatian lebih pada apa yang dia pilih dan yang dia tanyakan oleh konsumen. Yang keempat yaitu action atau tindakan. Action meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan pada konsumen. Misalnya adalah mencatat pesanan konsumen, melakukan pengiriman dengan rapi dan tepat waktu. Accountability atau tanggung jawab. Konsep dasar excellent service lainnya adalah tanggung jawab, yaitu Anda sebagai pelayan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan tersebut. Hal ini sebenarnya menjadi dasar tiap pekerjaan. Yang keenam yaitu penampilan. Penampilan juga bukan hanya penampilan luar, namun penampilan non fisik, misalnya saja adalah kewarasan dan gaya bicara. Contohnya yaitu jika usaha Anda bergerak di bidang pelayanan, maka usahakan menggunakan penampilan yang rapi dengan menggunakan setelan. Yang ketujuh adalah simpati. Hal yang terakhir menjadi konsep dasar excellent service, yang kadang kita sudah berbicara secara profesional melakukan pelayanan prima, namun terkadang karena kurangnya simpati yang dimiliki, proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hakikat dan pengertian pelayanan prima. Pada hakikatnya, pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembelian atau pelanggan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan secara keinginan pelanggan, baik yang berupa produk, barang, atau jasa. Hakikat pelayanan prima itu sendiri adalah kemampuan maksimum seseorang melalui sentuhan kemanusiaannya dalam melayani atau berhubungan dengan orang lain. Fungsi pelayanan prima. Yang pertama yaitu sebagai fungsi komunikasi. Artinya adalah pelayanan prima adalah upaya menyampaikan informasi produk terkait nilai dan manfaat yang didapat konsumen.
Yang kedua adalah sebagai fungsi ekonomi, artinya dengan pelayanan yang terbaik, maka bisnis akan semakin untung karena telah dipercaya oleh konsumen. Yang ketiga, sebagai fungsi penelitian, dengan pelayanan terbaik, maka konsumen akan menilai kecakapan dalam melayani konsumen sehingga mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih layanan, membeli, dan menggunakan barang dan jasa. Yang keempat adalah sebagai fungsi persaingan. Pelayanan prima juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur persaingan, bahkan beberapa ada yang mengandalkan kualitas pelayanan dibanding dengan kualitas produk itu sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.